Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha dari Tribun Jabar. Kali ini kita masih akan membincangkan terkait momen pemilu setelah kita kemarin disibukkan dan dimeriahkan dengan momen pemilu Pileg dan Pilpres. Dan jangan lupa setelah pemilu ada lagi pemilu Pilkada. Nah, yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Nah, untuk membahas terkait Pilkada serentak, salah satu yang akan menggelar Pilkada serentak itu adalah Kota Cimahi. Nah, untuk lebih lanjut terkait apa yang akan segala hal terkait Pilkada Kota Cimahi, bersama saya sudah ada Ketua KPU Kota Cimahi, Bapak Anjar Isal Ismail. Selamat siang Pak Anjar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Anjar. Apa kabar Pak Anjar, sehat? Alhamdulillah. Mega. Ini kemarin baru Pilpres, ada ini dulu nggak? Ada jeda nafas dulu untuk healing atau apa? Atau langsung gaspol gitu? Langsung gaspol. Memang sesuai PKPU 2 ya 2024 bahwa tahapan pilkada sudah dimulai kan gitu, sehingga kami yang bagi KPU Kabupaten Kota yang tidak ada persoalan di PHPU di MK itu wajib atau harus sudah mulai menyusun tahapan-tahapan di pilkada serentak ini. Oke. Ngomong-ngomong, ada ini nggak, kemarin ada semacam jejak-jejak pemilu nih yang masih berkepanjangan, mungkin PHPU di Cimahi tidak ada ya? Kalau untuk kabupaten kota sih aman, clear kan. Karena kita sudah tetapkan juga di tanggal 2 Mei kemarin kita sudah menetapkan jumlah kursi pemenang pemilu legislatif ya bersama calon-calon terpilihnya gitu kan. Dan alhamdulillah tidak ada sengketa juga di PHPU. Cuman kalau untuk Cimahi ada persoalan itu di provinsi dan di RI, utamanya di Jabar 1 karena Cimahi Jabar untuk Kota Cimahi itu masuk Jabar 1 ya. Jabar 1 bersama Kota Bandung gitu kan. Nah, ini masih sedang berjalan begitu di MK itu, sehingga kadang-kadang kami juga harus membagi fokus untuk penyelesaian PHPU itu. Oh iya, Tribuners, bahwa kemarin itu KPU Kota Cimahi sudah merampungkan rapat pleno penetapan jumlah kursi untuk DPRD Kota Cimahi. Kira-kira Pak Anjar mungkin ini udah final berarti kan? Sudah tahu siapa-siapa saja yang lolos berarti kan? Itu pemenang terbanyak di Kota Cimahi itu partai apa kemarin? Kalau untuk Cimahi sendiri kursi terbanyak diraih oleh PKS, PKS dengan 9 kursi. 9 kursi. Dan jumlah partai politik memang ada pengurangan, yang tadinya 10 partai politik yang masuk ke parlemennya, ini jadi 9 partai. Hanura kemarin meraih kursi, tapi di pemilu sekarang nggak ada. 40 kan jumlah? 45. Oh, jadi dari 45 itu hanya 9 partai yang mendapatkan kursi. Terbanyak adalah PKS. Kedua ada PDIP, kemudian ada Golkar juga. Itu cuman yang tadinya ada seperti Hanura di pemilu kemarin, ya hasil pemilu kemarin jadi nggak ada. Nah, dari penetapan kursi itu nanti akan nanti akan langsung pada parpol koalisi untuk penentuan pilkada Kota Cimahi. Ya, 20% masih. Kalau untuk ininya, kalau tidak salah minimum untuk pengusungan itu 9 kursi. Oh, 9 kursi. Kursi minimumnya. 9 kursi. Jadi mungkin untuk Cimahi PKS bisa mengusung sendiri mungkin 9 kursi. Ya, PKS itu bisa mengusung sendiri, dan yang sisanya nanti harus berkoalisi. Oh, ini Pak Anjar, kemarin ini kan sekarang itu yang terupdate di Tribuners, ini sekarang sedang dalam tahapan seleksi PPK. PPK itu panitia pemilihan kecamatan. KPU-nya di level kecamatan itulah ya. Dan kemudian berlanjut juga dengan PPS, KPU-nya di level desa. Itu ngomong dirombak direkrut lagi atau emang gimana atau? Ya, jadi kan memang di KPU ini untuk rekrutmen Badan ad hoc ini melakukan rekrutmen ulang sesuai dengan keputusan KPU RI ya, kemudian juga arahan dari KPU RI untuk melaksanakan perekrutan ulang terhadap Badan ad hoc. Nah, yang memang tahapannya sudah berjalan. Untuk PPK sendiri ini sudah masuk ke tahapan CAT, tes tertulis, kemudian juga
PPS ini sedang berjalan untuk penerimaan masih sekarang? pendaftaran. Jadi PPS sekarang masih penerimaan berkas begitu Oke. kan. Oke. Berkas pendaftaran lah. Kalau untuk PPK-nya sudah masuk ke CAT gitu. Dan mungkin nanti di tanggal 9 Mei itu sudah masuk pengumuman yang lolos dari CAT tertulis tadi gitu untuk PPK gitu. Kalau untuk PPK berarti karena Cimahi ini tiga kecamatan maka berapa orang ya? untuk satu PPK itu jumlahnya 5 berarti ya? 5 Berarti 15. Iya, 15 yang dikali 3. Cuman PPS agak banyak. PPS-nya 15 kelurahan, 15 jadi Mungkin Pak Anjar, 45. ini supaya apa ya? Ini kan kita bicara partisipasi publik juga nih. Keren nggak sih jadi anggota PPK, jadi anggota PPS? Sekeren apa sih? Ya keren lah karena Keren. kan memang kalau diibaratkan kan PPK itu kan pejabat KPU di tingkat pejabat levelnya ya. di tingkat kecamatan. Kemudian kalau PPS berarti pejabat di tingkat kelurahan gitu yang mengurusi segala hal tentang pemilu gitu kan. Jadi punya prestis sendiri punya lah. kewenangan. Tuh, punya kuasa kewenangan, juga mungkin. Kuasa juga gitu kan untuk melaksanakan berkaitan dengan proses pemilu ini gitu kan. Sampai kapan berarti masa kerja mereka? PPS tapi kan karena untuk PPK ini kan rekrutmennya sedang dalam proses, sudah CAT. Cuman kan berhubung sekarang juga ada seleksi PPS juga mungkin Pak ya. Dan itu belum ditutup ya Pak? Belum. Jadi masih bisa lah mungkin Tribuners yang ingin berpartisipasi gitu ya, ingin mengabdikan jiwa raganya bagi bangsa dan negara, bermulailah dengan jadi anggota PPS gitu di setiap desa ya Pak ya. Ya, kalau kita kelurahan ya. Oh ya, sorry kelurahan. Setiap kelurahan jumlahnya 3 orang ya. 3 orang. Jadi satu PPS itu 3 orang. Jadi totalnya untuk 15 kelurahan itu 45. Oke. Itu masa kerjanya sampai 2 bulan setelah tahapan pemilihan. Sampai tahun depan berarti ya? Ya, kemungkinan sampai bulan Januari. Oke. Jadi mungkin Tribuners Sipayot yang ingin tertarik jadi anggota PPS bisa daftar juga ke sini mungkin ya Pak ya? Ke KPU Cimahi atau melalui Siakba. Jadi melalui Siakba nanti setelah upload berkas kemudian muncul tanda terima kelengkapan berkasnya, berkas fisiknya dikirimkan ke kantor KPU. Jadi kalau tertarik silakan daftar aja teman-teman Tribuners. Kapan lagi untuk bisa mengabdikan jiwa raganya untuk bangsa dan negara dengan jadi anggota PPS karena masa kerjanya juga cukup lama sampai tahun depan mungkin gitu. Honornya berapa mungkin Pak? Kalau untuk honor cukup lah ya? Sampai saat ini masih samalah dengan pemilu gitu kan yang honor pemilu kemarin. Cuman mungkin nanti kalaupun ada perubahan menunggu keputusan dari KPU RI gitu, terkait dengan honor badan ad hoc. Tapi yang pasti saya pengen penegasan dulu Pak Anjar bahwa jadi anggota PPS itu keren ya? Keren. Kami pun Bapak Ibu komisioner di KPU Cimahi pun banyak yang berangkat dari badan ad hoc gitu kan. Sebelumnya mungkin ada Pak Yosi yang sebelumnya dari PPS dan saya sendiri sebelumnya dari lembaga sebelah dari staf Bawaslu, kemudian pernah jadi Panwascam juga sama badan ad hoc juga. Yang alhamdulillah dari pengalaman tersebut bisa menjadi bekal kita begitu untuk berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, balik lagi ke soal tahapan. Ini kita sudah masuk ke tahapan pilkada berarti Pak Anjar ya? Sekarang tahapan sampai sejauh mana untuk tahapan sekarang? Untuk pilkada sendiri ini kita selain rekrutmen badan ad hoc juga kita kemarin baru selesai merampungkan sayembara, maskot dan jingle gitu yang memang untuk pemenangnya sudah kita umumkan dan mungkin nanti akan kita launchingkan di saat launching pilkada yang memang nanti akan belum kita tentukan waktunya tapi akan kita bahas gitu kan. Dan yang paling dekat mungkin setelah rekrutmen ini nanti penyusunan DPT DP4 potensial itu ya. DP4 itu yang nanti berubah berarti ya. Kan kemarin itu DPT Cimahi itu kalau tidak salah 400.000 sekian lah ya. Nanti akan berubah atau bertambah atau berkurang atau kemungkinan bertambah sih melihat kemarin potensi DPK yang pada saat pemilu kemarin juga cukup lumayan banyak gitu sehingga
ada kemungkinan untuk DPT di pemilu kada ini agak ada peningkatan lah gitu. Karena memang kalau untuk data penduduk kan memang dinamis kan, belum tentu juga dilihat dari banyaknya DPK bisa jadi yang keluar lebih banyak dibandingkan yang masuk gitu. Itu juga kan agak berpengaruh, bisa jadi bertambah atau berkurang begitu kan. Tapi mudah-mudahan gitu kan pada masyarakat ya khususnya warga Cimahi yang kemarin belum terdata betul, nah nanti di awal Juni nanti mungkin bisa terdata terdata secara menyeluruh gitu sehingga hak pilihnya bisa betul-betul maksimal. Tapi yang pasti bakal bertambah gitu ya. Termasuk mungkin bertambahan dari anak-anak SMA yang sudah punya KTP ya kan. Yang pemilih pemula lah gitu kan. Karena memang potensi pemilih pemula kita cukup besar juga gitu kan di Cimahi ini. Terus ngomong-ngomong ini nih, kan kalau nggak salah saya baca tahapan pilkada nih, sekarang itu ada tahapan perseorangan juga nih Pak Anjar. Betul. Ini kan berapa, 8,5% betul tuh Pak Anjar? Ya, 8,5% dari total DPT. Oke, jadi kan karena pemilu demokrasi kita tuh masih mengakomodir soal calon independen. Jadi calon independen itu adalah pasangan calon kepala daerah yang tidak diusung oleh partai politik. Nah, syaratnya itu harus mendapatkan dukungan gitu ya Pak Anjar. Dapat dukungan dari masyarakat gitu kan. Itu syaratnya apa misalkan? Untuk syaratnya sendiri itu kartu tanda penduduk ya. Nanti berapa banyak? Kurang lebih di 35.000. Oke. 35.423 lah kurang lebihnya itu. Memang itu menjadi salah satu tantangan mungkin ya bagi calon perseorangan bagaimana mengumpulkan mengumpulkan dukungan. Ya salah satunya dukungannya melalui KTP gitu kan. IKTP yang yang total jumlahnya lumayan besar juga. 35.000. Jadi buat calon-calon yang mungkin yang tidak punya kendaraan politik partai bisa juga mencalonkan independen. Tapi syaratnya harus mendapatkan dukungan KTP dari masyarakat Kota Cimahi sebanyak 35.000 KTP. Tuh, dan sebarannya minimal di 2 kecamatan. 2 kecamatan. Oh, kecamatan. 2 kecamatan. Sederhana ya. 2 kecamatan asal gampang gitu ya. Itu belum ada sejarahnya kan di Cimahi ada. Kalau independen belum sih, belum ada gitu kan, belum. Biasanya gugur di verifikasi nanti kan. Jadi, setelah calon personal ini mendaftar, mungkin nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasinya, sekaligus juga ada verifikasi faktualnya. Verifikasi faktual berarti ngecek KTP? Betul. Semuanya? Ya. 35.000? Betul. Enggak semuanya, sampel. Sampling. Samplingnya caranya sensus kan. Sama kayak kita pantarlih lah, door to door gitu. Ngecek nggak, misalkan saya ngasih KTP, saya benar nggak ngasih KTP gitu. Karena kan bagaimanapun juga tolong diingat juga Tribuners bahwa untuk pencalonan perseorangan itu rentan dengan penyalahgunaan data pribadi, dan kita pemerintah Indonesia sudah mengesahkan RUU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jadi undang-undang, sehingga ini ujian pertama sebenarnya bagi kita ya. Sejauh mana nih KTP yang digunakan oleh perseorangan ini valid gitu kan, tidak hanya nyaplok gitu kan. Apalagi kan sekarang KTP itu sudah jadi objek hukum yang dilindungi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, begitu Pak Anjar ya. Dan itu juga KPU jadi garda terdepan untuk memastikan bahwa KTP-nya harus asli, harus real betul. Bahkan kalaupun misalnya mendukung itu harus ada pernyataan. Ada pernyataannya juga. Dalam formatnya itu ada surat pernyataan juga bahwa yang bersangkutan mendukung atau tidak mendukung. Nah, itu biasanya kadang-kadang suka jadi terkendala ketika mirip seperti pencalonan DPD gitu. Pencalonan DPD pun hal yang sama gitu. Kita melakukan verifikasi faktual terhadap data KTP yang sudah menjadi bagian dari syarat dukungan tadi. Oke, itu benar sih ya. Mohon diingat warga Cimahi juga, mohon diingat jangan sampai ini kan sedang dalam tahapan pengumpulan perseorangan. Siapa tahu di Cimahi ada yang hendak mencalonkan perseorangan, tolong juga dijaga KTP-nya apakah memang benar-benar, apakah jangan sampai nanti di ujung KTP teman-teman pada dipakai gitu untuk kepentingan itu ya Pak Anjar ya. Nah, ini Pak Anjar ngomong-ngomong soal partisipasi kemarin sampai berapa persen Pak Anjar? Untuk partisipasi di Cimahi lumayan tinggi kan, di angka 85% lah, 85,2%-an begitu kan. Meskipun kalau dilihat dari
pemilu terakhir ada penurunan Oke. kurang lebih 1% gitu kan. Memang ada banyak faktor lah ya terkait itu. Mungkin salah satunya kalau dilihat gitu kan, memang tensi gairah pemilu di 2019 dengan di 2024 itu berbanding terbalik ya, 180 derajat. Kalau di pemilu 2019 terasa gitu kan euforia pemilihannya gitu, pemilu 2019. Tapi di 2024 tuh terkesan adem ayem gitu kan, adem ayem, sehingga mungkin itu juga jadi salah satu faktor masyarakat. Nah, mungkin ada kejenuhan juga gitu ya untuk karena kan memang dilihat calonnya mungkin di diri para pemilihnya mungkin belum sering juga dengan para calon-calonnya, walaupun ada tiga calon ya, 3 paslon gitu kan yang kemarin maju gitu. Oke. Gitu sih. Ya, mudah-mudahan mungkin karena berhubung pilkada ini lokalais banget itu ya, lokal banget antara si calon dengan warga juga pasti bakal saling mengenal. Ya, diharapkan juga mungkin bakal meningkat juga ya kan ya. Betul. Gitu. Dan mungkin ada nggak sih menurut Pak Anjar, kenapa sih kenapa sih warga Cimahi harus ikut pilkada? Ya tentu keharusan, bukan kewajiban, tapi harus terlibat itu karena memang apa yang dilakukan dalam atau suara yang diberikan oleh masyarakat Cimahi itu ya tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya oleh calon terpilih dikeluarkan gitu, sehingga kalau kita salah memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu kada nanti gitu kan, apa yang menjadi harapan masyarakat gitu kan, ketika tidak dilaksanakan, si masyarakat ini tidak boleh juga dong menuntut toh hak pilihnya tidak digunakan gitu kan. Makanya oleh karena itu agar harapannya Cimahi ini jauh lebih baik ke depannya, saya rasa perlu keterlibatan dari masyarakat, baik itu dalam menggunakan hak pilihnya sekaligus juga memberikan aspirasi-aspirasinya lah kepada para paslon nanti begitu kan, sehingga pada saat nanti terpilih paslon yang terbaik begitu kan, mudah-mudahan bisa merepresentasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat umumnya gitu kan. Saya juga perlu ingatkan teman-teman Cimahi, kenapa Cimahi ini jadi penting untuk ikutan pilkada, karena kita tahu sendiri kan bahwa periode sebelumnya juga kan ada sempat beberapa masalah dengan kepala daerahnya sehingga tidak bisa melanjutkan kepemimpinan di Cimahi. Ya sekarang jadi momentum buat teman-teman di Cimahi untuk ikut pilkada dan memilih calonnya dengan benar. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti sebelumnya lagi gitu. Kan sampai ada dua wali kota Cimahi kan yang sempat tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya karena beberapa kasus hukum. Yang mudah-mudahan ke depan dengan partisipasi teman-teman Cimahi di pilkada, nggak ada lagi kejadian-kejadian serupa kayak kemarin gitu banyak. Ya. Jadi harapannya kan memang dengan pelaksanaan pilkada nanti gitu kan akan lahir calon-calon terpilih yang betul-betul merepresentasikan harapan-harapan atau aspirasi masyarakat, sekaligus juga menjadi adanya inovasi baru lah demi kemajuan kota Cimahi ke depan gitu kan. Itu jadi fokus yang perlu mungkin dipikirkan oleh seluruh masyarakat Cimahi, termasuk saya sendiri itu sebagai putra daerah juga dalam menentukan nanti menggunakan hak pilih itu harus betul-betul melihat kinerja. Kalau memang yang bersangkutan pernah menjadi anggota legislatif atau pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan di lembaga-lembaga lainnya begitu kan, perlu kiranya melihat rekam jejaknya, kemudian perlu juga mengetahui visi misinya seperti apa pembaharuan apa yang ingin dibawa oleh yang bersangkutan. Saya rasa itu menjadi salah satu poin pertimbangan nanti ketika masyarakat menggunakan hak pilih datang ke TPS. Jadi jangan sampai datang ke TPS itu jadi hanya untuk menggugurkan tugas saja gitu kan. Saya sudah memilih, sudah nyoblos, sudah aja tanpa mengetahui
visi misi si calonnya, kemudian program apa yang nanti ke depan bisa dibawa, pembaruan apa yang bisa dibawa oleh yang bersangkutan gitu kan. Jadi saya harapkan betul-betul bijak dalam menggunakan hak pilih gitu kan. Itu karena memang saya rasa itu jadi problem ya di Indonesia ini begitu kan, bagaimana kadang-kadang kita ini menggunakan hak pilih itu masih budayanya partisipan gitu. Yang penting hadir saja, tapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu dengan penuh tanggung jawab gitu kan. Ya, jadi kan partisipasinya hanya sampai pada saat pencoblosan saja. Pasca pencoblosan itu masyarakat banyak yang tidak aware lagi terhadap si calon terpilih gitu kan, yang harusnya begitu kan lebih bisa aware lagi terhadap pilihan-pilihan yang sudah hadir begitu kan. Misalnya si calon A, walaupun kita tidak memilih si calon tersebut, kemudian calon tersebut menang gitu, tugas kita gitu sebagai masyarakat ya tentu harus ikut serta gitu kan, memantau kinerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai bupati, gubernur maupun presiden gitu. Sehingga nanti hal-hal yang jadi kan fungsi controlling bagi pemerintahan atau bagi parpol dan sebagainya itu kan tidak hanya jadi tanggung jawab partai politik saja gitu kan dalam konteks koalisi dan oposisi saja, tapi juga harus ada controlling dari masyarakat pada umumnya gitu kan. Nah, mungkin bisa ikut serta mengawasi kinerja pemerintah baik dari berbagai tingkatan gitu kan, memberikan aspirasi, masukan dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi tanggung jawab kita semua gitu, bukan hanya partai politik saja yang nantinya mungkin ada yang oposisi maupun koalisi, sehingga dinamika politiknya jadi lebih sehat lah gitu kan, lebih baik gitu, seperti itu kan. Ini juga tidak hanya harapan Pak Anjar sebagai Ketua KPU Cimahi, tapi sebagai warga Cimahi juga ya. Gitu kan. Jadi setelah milih bukan berarti tugas kita selesai gitu, enggak gitu. Ada tugas lain yakni memantau gitu kinerja si calon terpilih ini apakah sudah betul on the track gitu kan, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan visi misinya, atau malah melenceng. Ketika melenceng, peran fungsi kita nih sebagai masyarakat untuk mengingatkan banyak dengan berbagai hal gitu kan, bisa dengan melalui mengikuti memberikan masukan terhadap calon-calon legislatif yang duduk di legislatif. Kita menyampaikan aspirasi kepada yang bersangkutan untuk disampaikan oleh legislatif kepada eksekutif dan sebagainya. Itu saya rasa banyak saluran lah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung gitu dari masyarakat. Dan yang terpenting sih tadi saya punya catatan pertama itu tadi, ini Pilkada Cimahi jadi sangat penting karena jangan sampai mengulang bukan kesalahan sih ya, jangan sampai terjadi kejadian serupa. Dua kepemimpinan tidak bisa melanjutkan karena kasus hukum. Jangan sampai hat-trick. Jangan sampai hat-trick. Ya benar, jangan sampai hat-trick. Jadi teman-teman di Cimahi harus memastikan bahwa minimal lihatnya pertama jangan sampai ada hat-trick ketiga deh. Terus ketiga itu tadi, minimal saya kasih bocoran deh. Kira-kira apa sih kebutuhan warga itu? Paling tidak sekolah. Karena kebutuhan, jadi ini kejadian tiap tahun di semua masyarakat Pak Anjar ya. Tiap tahun itu setiap orang tua dibebankan dengan, kumaha budak sekolah, ya kan? Kalau lolos, alhamdulillah ya. Kalau enggak, jadi pikiran juga ini minimal, gitu kan? Masuk swasta kan jadi berat biayanya. Ya mudah-mudahan ke depan ada wali kota Cimahi yang bisa meringankan beban orang tua setiap tahun yang dipusingkan dengan urusan biaya sekolah, gitu. Minimal itu aja dulu, dua hal itulah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Pak Anjar, setelah ini apa Pak Anjar? Setelah perseorangan, kapan mulai ada kalkulasi pencalonan? Nah, untuk tahapan pencalonan sendiri nanti mungkin dibuka sesuai tahapan itu di bulan Agustus kalau tidak salah. Agustus ya. Kalau Juli Agustus lah itu mulai pendaftaran calon paslon ya, yang diusung oleh masing-masing partai. Kalau untuk pencalonan perseorangan ini dari tanggal 5 kemarin sampai di tanggal 12 Mei. Sampai sedang proses? Ya, ini sedang proses. Pengumuman tuh 5 sampai 8,
penerimaan berkas dukungan itu dari Oh, pendek 8 sekali berarti ya? sampai 12. Pendek Ya. berarti ya? Iya, Oh, hanya oke. kurang lebih 1 minggu lah. Oke. 1 minggu ini. Berarti setelah ini KPU Cimahi akan bersiap untuk penerimaan pendaftaran pasangan calon. Bulan Agustus kalau saya lihat di itu ada 24 Agustus ya pengumuman pendaftaran Ya, pasangan calon. Pendaftaran 27 Agustus sampai 29 Agustus. Penelitian 27 Agustus sampai 21 September dan penetapan pasangan calon 22 September hari Minggu gitu ya. ya, Kampanye 25 September berarti ya. tuh. Oke. Nah, masa kampanye juga jadi pendek ya. Kan kalau biasanya kan kalau pemilu kemarin kan 3 bulan gitu ya, 75 hari. Hari ini cuma Kalau ini paling 1 bulan setengah oke. gitu, karena memang dari September ke tanggal 27 November itu kan lumayan. 25 September hingga Iya. 23 November. Oke, dan pilkadanya 27 November ya, guys. Iya, 27 November kita lupa nggak Iya. ngebahas tanggal itu. Jadi Jadi- pilkada Cimahi serentak 27 November ya. Tuh, jadi singkat sekali gitu waktu dari masing-masing paslon begitu kan untuk menyampaikan tadi visi misi dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin perlu keterlibatan aktif nih dari masyarakat untuk minimal rasa pingin tahunya muncul lah untuk melihat nanti si paslon-paslon ini, karena memang dengan waktu yang singkat ini saya rasa tidak bisa terjangkau semua gitu kan. Gitu. Oke, itu Tribuners secara nggak langsung tadi kita sudah ngebahas tahapan pilkada dari mulai saat ini rekrutmen PPS sampai terakhir pelaksanaan kampanye 27 November gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita berharap semoga harapan kita semua terkait partisipasi pemilih bisa meningkat. Terus kemudian harapan warga Cimahi juga bisa lebih baik lagi ke depannya, dan selamat bekerja juga buat Pak Anjar dan teman-teman KPU dan jajaran KPU PKPPS yang akan melewati masa-masa yang lebih panjang lagi di pilkada. Ya, Closing statement Pak Anjar, harapannya seperti apa mungkin untuk pilkada Kota Cimahi? Harapannya tentu yang pertama sukses ya, sukses terlebih dahulu gelaran pilkada ini, itu tidak ada hal-hal yang di luar perencanaan kita semua, gitu kan, di luar hal yang tidak diinginkan juga, dan tentunya selain itu juga pilkadanya mudah-mudahan bisa diselenggarakan dengan penuh riang gembira gitu ya, penuh kegembiraan gitu kan, menjadi pesta kita bersama gitu kan. Dan yang terakhir mungkin mudah-mudahan dari pilkada ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat Kota Cimahi gitu kan, khususnya begitu kan, sehingga apa yang first step ya, kalau di negara kesejahteraan first step itu mudah-mudahan bisa terwujud minimal di Kota Cimahi dulu lah gitu lah. Gitu. Karena kan 400.000 doang ya. Kan kalau tujuan dari demokrasi kan kalau dibilang kan lahir dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mudah-mudahan nanti si calon yang terpilih itu bisa mewujudkan itulah gitu. Apa yang dia kerjakan itu kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu hakikat demokrasi, dan itu akan terlaksana di Kota Cimahi. Sampai ketemu lagi di lain waktu Tribuners, obrolan terkait pemilu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.